Selamat datang kembali di RJ Media Indonesia. Kali ini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak terlupakan. Ingat, ketakutan terbesar seringkali berasal dari diri kita sendiri. Namaku Andre. Kisah ini dimulai pada November 2016, saat 7 sahabat berencana liburan ke Yogyakarta menggunakan kereta api. Mereka adalah Adrian, Ari, Andre, Dini, Dinda, Riri, dan Icha. Awalnya, tiket kereta ekonomi yang mereka inginkan sudah habis. Namun, keanehan dimulai ketika kasir minimarket menawarkan tiket kereta baru yang tersedia. Kami berlima, termasuk aku, Adrian, Ari, Dini, Dinda, dan Riri, serta 2 teman lainnya, Andre dan Icha, akhirnya mendapatkan tiket. Tapi, kami tidak bisa duduk di gerbong yang sama. Andre dan Icha di gerbong 6, Dini, Dinda, dan Riri di gerbong 7, dan Adrian bersama Ari di gerbong 9. Kereta dijadwalkan berangkat pukul 12.50 siang dari stasiun Pasar Senen. Pukul setengah 12, mereka sudah berkumpul. Andre, yang suka mengoleksi benda-benda kuno, ditugaskan menukarkan tiket di mesin otomatis. Saat tiket tercetak, aku melihat ada satu tiket kecil berwarna krem terselip. Tiket kuno, dengan tulisan, Gerbong 13. Padahal, kereta yang akan mereka naiki hanya memiliki 12 gerbong. Ari mencoba bertanya kepada petugas. "Mas, apa benar gerbong kereta ini sampai 13? Petugas menjawab, "Tidak, Mas. Kereta ini baru pertama kali beroperasi dan hanya ada 12 gerbong." Yang lebih aneh, petugas itu sama sekali tidak bisa melihat tiket kuno yang dipegang Andre. Hanya ke-7 sahabat itu yang bisa melihatnya. Andre menganggapnya sebagai kenang-kenangan perjalanan mereka. Mereka tidak terlalu memikirkannya, sampai kereta tiba dan mereka masuk. Begitu masuk ke dalam gerbong, Adrian merasakan kantuk yang luar biasa. Ia memutuskan untuk tidur, meminta Ari membangunkannya setelah asyar. Adrian duduk di kursi paling belakang gerbong 9, dekat toilet. Suasana gerbong saat itu penuh dengan penumpang yang duduk. Sekitar 10-15 menit setelah kereta berangkat, Adrian tertidur. Dalam mimpinya, ia berada di gerbong kereta yang sama, namun suasananya sangat berbeda. Gerbong itu kosong, tidak ada seorang pun. Kemudian terdengar suara perempuan berbisik, "Tolong, tolong, saya mau pulang." Adrian mencoba mencari sumber suara, yang semakin lama semakin pelan, seolah berada di depannya. Ia terbangun, mencari sumber suara itu, namun tidak ada siapa-siapa. Gerbong itu kosong, bahkan Ari pun tidak ada. Ketika suara itu perlahan menghilang, muncullah sesosok perempuan paruh baya. Adrian melihat dia mengenakan kain coklat seperti batik, dengan kain jarik sampai mata kaki. Dia membawa keranjang coklat di atas kepalanya. Dia menatapku dan tersenyum, tapi aku mendengar suaranya berkata, "Den, tolong, saya mau pulang." Adrian mengira itu hanya mimpi, jadi ia tidak menanggapi. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Sosok itu menghilang, dan kursi-kursi di gerbong berubah menjadi kursi besi tua seperti Metro Mini yang sudah berkarat. Setelah perubahan suasana gerbong, Adrian mendengar suara gaduh dari depan gerbong. Suara benturan dan goyangan hebat membuat gerbong terasa mental. Adrian melihat gerbong itu hancur, berantakan. Kursi-kursi patah dan tajam. Dan mendengar banyak jeritan orang, "Wah, kakiku sakit." Tak lama setelah jeritan itu, Adrian mencium bau amis darah yang menyengat. Meskipun sadar bahwa ia sedang bermimpi, ia mencoba bertahan. Ketika bau amis itu muncul, Adrian melihat sekelilingnya. Sudah banyak organ-organ tubuh berceceran. Ada yang tersangkut di atas bangku, tangan, daging-daging berdarah. Semuanya berserakan. Tiba-tiba, Adrian dibangunkan oleh Ari. "Bangun, bangun, bangun." Adrian terbangun, belum menyadari jam berapa. Ia hanya melihat di luar jendela sudah gelap. Ari memintanya untuk mengantar ke toilet. Adrian bilang, "Toilet di belakang tempat dudukku rusak, terkunci."
Aku tidak melihat jam karena HP-ku mati. Dan disitulah keanehan lain dimulai. Semua penumpang di gerbong itu menunduk, dan suasana sangat sepi, sunyi. Padahal, saat mereka membeli tiket, dikatakan penuh. Namun, saat Adrian terbangun, gerbong itu sepi dan kosong, kecuali penumpang yang menunduk. Adrian dan Ari memutuskan untuk mencari toilet di gerbong lain. Mereka berjalan ke gerbong 10. Di gerbong 10, kami mendengar suara keran dari dalam toilet, jadi kami pikir ada orang di dalamnya. Kami lanjut ke gerbong 11, sama, ada orang. Sampai ke gerbong 12, juga ada orang. Dan kemudian, mereka sampai di gerbong 13. Seharusnya kereta kami tidak sampai 13 gerbong. Adrian belum menyadarinya saat itu. Karena itu satu-satunya toilet yang bisa dibuka, aku menyuruh Ari masuk. Sambil menunggu Ari, Adrian melihat nomor gerbong. Dari tempatnya berdiri, ia melihat angka gerbong 12 di ujung depan. Secara otomatis, tempat Adrian berdiri ini adalah gerbong nomor 13. Logikanya, gerbong terakhir seharusnya adalah kompartemen untuk kru kereta, bukan untuk penumpang. Tapi di sana tidak ada orang sama sekali. Sepi. Tiba-tiba, dari dalam toilet, Ari berteriak histeris. "Tolong! Tolong! Bukain! Ada setan di dalam!" Adrian panik dan kaget. Ia mencoba menenangkan Ari, namun tak lama kemudian, tidak ada suara lagi dari dalam toilet. Ari mungkin pingsan, tubuhnya menghalangi pintu toilet yang didorong ke dalam. Adrian semakin panik. Ia membaca zikir dan menggedor-gedor pintu. Akhirnya, Ari sadar dan membuka pintu. "Ari," dengan muka pucat, "ini kita lagi di mana?" Ari tidak menceritakan apa yang dilihatnya di dalam toilet. Adrian hanya menyuruhnya kembali ke tempat duduk mereka, karena ia merasa ada yang aneh. Sepanjang perjalanan kembali ke gerbong 9, Adrian terus memastikan nomor gerbong yang mereka lewati. 12, 11, 10, sampai akhirnya gerbong 9. Adrian bilang, di gerbong 10, tidak ada orang sama sekali. Sepi, kosong. Tapi di gerbong 9, ada orang, penuh, tapi semua menunduk. Ari masih syok. Adrian memutuskan untuk bertanya jam kepada salah satu penumpang yang duduk di depannya. Penumpang itu mengenakan kaos hitam lengan pendek dan terus menunduk. "Mas, saya mau tanya, ini jam berapa ya?" Tidak ada jawaban. Adrian mengira orang itu tidur. Ia bertanya lagi, 2 kali, bahkan menanyakan sudah sampai stasiun mana. Tetap tidak ada jawaban. Adrian bingung. Kereta ini tidak berhenti-berhenti. Dan kalau kami melihat ke jendela, rasanya seperti melewati terowongan yang tidak ada habisnya. Karena penasaran, Adrian memegang bahu penumpang itu. Rasanya seperti memegang balok es, dingin sekali. Adrian langsung menarik tangannya. Ari bertanya ada apa. Adrian hanya mengatakan bahwa mereka belum bangun dan menyarankan untuk pergi ke gerbong 7, menemui teman-teman mereka yang lain. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba lampu di gerbong mati dari depan hingga ke belakang. Hanya beberapa detik, sekitar 4-5 detik, lampu kembali menyala dari belakang ke depan. Ketika lampu menyala, gerbong itu kosong. Tidak ada penumpang sama sekali. Dan dari situ, suara sosok wanita yang Adrian dengar dalam mimpinya kembali terdengar. Kali ini, Ari juga mendengarnya. Suara perempuan meminta tolong, "Den, tolong saya. Den, saya mau pulang. Saya tidak bisa pulang. Tolong." Ari kaget dan ketakutan. Tak lama setelah suara itu, Ari melihat sosok wanita yang sama, yang Adrian lihat dalam mimpinya, berdiri di 2 gerbong di depan mereka. Dia berdiri, lalu menembus pintu pembatas gerbong, berjalan ke depan, mendekati kami. Dia berdiri di tengah-tengah gerbong kami, dengan wajah yang lebih detail dari mimpiku. Ada kerutan di wajahnya, dan dia menatap kami dengan senyum. Meskipun mulutnya tidak bergerak, suara wanita itu terdengar jelas. Senyumnya perlahan berubah menjadi ekspresi sedih,
terlihat dari sorot matanya yang memancarkan kesedihan yang mendalam. Adrian tidak takut, karena dia tidak terlihat seram seperti hantu pada umumnya. Keranjangnya kosong, hanya keranjang rotan yang ditaruh di atas kepalanya. Perlahan, sosok itu menghilang dari hadapan mereka. Kemudian, lampu gerbong mereka mati lagi. Begitu menyala, pemandangan mengerikan terhampar di sepanjang kursi kiri dan kanan mereka. Adrian melihat ada tubuh manusia dengan badan yang sudah terpotong, hanya kepala yang menempel di kursi-kursi itu. Ari juga melihatnya. Bau busuk, amis, dan anyir darah memenuhi udara. Bentuk tubuh-tubuh itu sudah tidak jelas, hancur. Adrian bilang, "Kami melihatnya benar-benar di kiri dan kanan kami." Ari sampai ketakutan, dia memegang sweaterku kencang sekali. Bertanya, "Ini bagaimana sebenarnya? Ini kenapa? Ada apa ini?" Adrian hanya menyuruhnya mengabaikan dan terus berjalan. Ponsel Ari juga mati total, padahal sebelumnya baterainya penuh, sama seperti ponsel Adrian. Adrian dan Ari akhirnya sampai di gerbong 7 dan menemukan 3 teman mereka. Dini, Dinda, dan Riri. Ketiganya adalah perempuan. Adrian bilang, saat kami mendekati tempat duduk mereka sedang meringkuk ketakutan di kursi. Gerbong itu kosong, sepi, tidak ada orang sama sekali. Hanya suara kereta berjalan. Adrian dan Ari memanggil nama mereka. Dini, Dinda, dan Riri keluar dan terkejut melihat mereka berdua. Kemudian Dini berkata, "Kami sudah mencari Andre dan Icha di gerbong 6, tapi mereka tidak ada." Ketiga gadis itu juga mengalami hal yang sama. Mereka tidur, dan ketika bangun, gerbong sudah kosong. Mereka mengira Adrian dan Ari telah meninggalkan mereka. Saat mereka berlima berkumpul, bau busuk kembali muncul di gerbong itu. Dan kemudian, muncullah sesosok anak kecil di gerbong 7. Sosok anak kecil itu merayap lewat jendela gerbong, seperti Spiderman, menempel di kaca. Tapi kepalanya terbalik. Sosok itu merayap dengan cepat, namun melambat saat mendekati mereka. Ari, yang penakut, tidak berani melihatnya. Mereka semua bingung dan ketakutan. Kemudian Dini bilang, "Aku mau ke toilet dulu ya." Dini pergi ke toilet, membuat Ari heran mengapa Dini berani dalam kondisi seperti itu. Ketika Dini keluar dari toilet, wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Dia menatap Adrian dengan tatapan sinis, seolah tidak suka Adrian ada di sana. Dinda bertanya mengapa Dini pucat dan apakah ia sakit. Saat dipegang, tubuh Dini terasa dingin, meskipun mereka mengira itu karena AC. Dini tidak menjawab apa-apa, hanya diam. Ari bilang, jangan diam saja, nanti disamperin jurik lo." Ari mencoba mencairkan suasana dengan bercanda, namun Dinda menegurnya. Adrian menjelaskan bahwa mereka tidak bisa lari atau berteriak karena kereta sedang melaju kencang di dalam terowongan yang tak berujung. Ponsel ketiga gadis itu juga mati total, sama seperti Adrian dan Ari. Ketika Dinda bertanya lagi kepada Dini, Dini tiba-tiba tertawa pelan. Setelah itu, mata kirinya langsung copot, menggelinding di depan kami berempat. Dini kemudian berkata dengan datar, "Tolong dong, ambilin mata saya." Mereka semua syok dan terdiam. Ari adalah yang pertama berteriak. Ari berteriak histeris, "Setan! Lari! 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 Lari!" Mereka berempat lari kembali ke gerbong 9, tempat Adrian dan Ari sebelumnya. Setelah sampai di gerbong 9, mereka baru sadar bahwa Dini masih tertinggal di gerbong 7. Hanya mereka berempat yang tersisa. Mereka berdiskusi, apakah kami harus kembali menjemput Dini atau tidak. Siapa yang mau kembali melihat setan itu lagi? Aku sendiri tidak mau. Namun, mereka merasa bertanggung jawab. Mereka berangkat bersama dan harus kembali utuh. Akhirnya, mereka berempat memutuskan untuk kembali ke gerbong 7. Mereka menemukan Dini sedang jongkok, ketakutan, dan menggigil di perbatasan gerbong, dekat pintu. Kami memanggilnya, memastikan apakah itu benar Dini atau masih sosok yang sama. Dia bangun, menatap kami,
dan menangis. "Dini, menangis? Kalian kenapa sih ninggalin aku? Kalian jahat banget, tega banget." Mereka akhirnya menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada Dini. Setelah Adrian dan teman-temannya menjelaskan situasi mengerikan yang mereka alami, Dini, yang masih terguncang, mulai menceritakan apa yang terjadi padanya di toilet. "Dini, dengan suara bergetar, saat aku di dalam toilet, tiba-tiba ada suara bisikan dari belakangku. Suara itu memanggil namaku. Dini, Dini." Aku menoleh, dan melihat bayangan hitam besar di sudut toilet. Bayangan itu bergerak cepat, mendekatiku, dan aku merasa ada sesuatu yang dingin menyentuh mataku. Aku tidak tahu apa itu, tapi rasanya sangat sakit, dan aku langsung pingsan. Dini tidak ingat bagaimana matanya bisa copot, atau mengapa ia tertawa dan meminta matanya diambil. Ia hanya ingat rasa sakit dan kegelapan. Dinda bertanya, "Jadi, itu bukan Dini yang tadi? Itu apa?" Riri bilang, "Aku tidak mau lagi di sini. Aku mau pulang." Ketakutan Dini menular ke yang lain. Mereka semua merasa semakin terperangkap dalam kereta misterius ini. Adrian mencoba menenangkan mereka, meskipun ia sendiri juga sangat takut. Adrian mengatakan, "Kita harus tetap bersama. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita terpisah lagi." Mereka memutuskan untuk tetap berada di gerbong 7, berharap Andre dan Icha akan muncul atau mereka menemukan cara untuk keluar. Namun, kereta terus melaju tanpa henti, dan pemandangan di luar jendela tetaplah terowongan gelap yang tak berujung. Mereka berlima duduk berdekatan di salah satu deretan kursi yang masih utuh di gerbong 7, mencoba mencari kenyamanan dalam kebersamaan. Suasana gerbong sangat sunyi, hanya terdengar deru kereta yang melaju kencang. Ari berbisik, "Kalian dengar itu?" Mereka semua menajamkan pendengaran. Dari kursi-kursi kosong di depan mereka, terdengar bisikan-bisikan samar, seperti percakapan yang sangat pelan. "Riri, ketakutan, suara apa itu? Aku tidak melihat siapa-siapa." Bisikan itu semakin jelas, terdengar seperti banyak suara orang yang berbicara bersamaan. Namun tidak ada satupun kata yang bisa dimengerti. Seolah-olah gerbong itu penuh dengan penumpang tak kasat mata. Dinda mengatakan, "Ini pasti mereka, penumpang yang menunduk itu. Mereka ada di sini, tapi kita tidak bisa melihatnya." Adrian mencoba memberanikan diri untuk melihat lebih dekat ke arah sumber suara. Ia melihat ke kursi-kursi kosong, namun tidak ada apa-apa. Bisikan itu terasa sangat dekat, seolah-olah ada seseorang yang duduk tepat di samping mereka. Kemudian Adrian bilang, "Jangan hiraukan. Mungkin hanya perasaan kita saja." Namun, bisikan itu semakin intens, membuat bulu kuduk mereka merinding. Mereka merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saat bisikan-bisikan itu terus mengganggu, Dini tiba-tiba menunjuk ke jendela dengan tangan gemetar. "Dini," dengan suara tercekat, "lihat, di sana." Di balik kegelapan terowongan, sesosok wajah pucat muncul di jendela, menempel erat pada kaca. Wajah itu memiliki mata yang cekung dan senyum yang mengerikan. Ari berteriak, "Astaga! Itu apa lagi?" Sosok itu bergerak mengikuti laju kereta, seolah-olah berlari di samping mereka. Wajahnya terus menempel di kaca, menatap mereka dengan tatapan kosong. "Riri," menangis, "aku tidak mau melihatnya. Tutup mataku." Adrian mencoba menarik Dini menjauh dari jendela, namun Dini tampak terpaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu terus menatap mereka, dan perlahan, wajahnya mulai berubah. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan daging merah di bawahnya. Dinda juga berteriak, "Jauhkan dia! Jauhkan dia dari sini!" Tiba-tiba, sosok itu menghilang secepat kemunculannya. Mereka semua terengah-engah, jantung berdebar kencang. Ketakutan yang mereka rasakan semakin menjadi-jadi. Setelah penampakan di jendela, aroma busuk yang sebelumnya mereka cium di gerbong 9 dan 7 kembali tercium, kali ini lebih kuat dan menusuk hidung. Adrian bilang, "Bau ini, bau amis darah dan busuk.
ini sama seperti yang kucium dalam mimpiku. Aroma itu seolah mengikuti mereka, tidak peduli kemana mereka bergerak di dalam gerbong. Mereka mencoba menutup hidung, namun baunya terlalu kuat. Ari menjawab, "Aku tidak tahan lagi. Bau ini membuatku mual." Mereka melihat sekeliling, mencari sumber bau. Namun, tidak ada apa-apa yang terlihat. Gerbong itu masih kosong, kecuali mereka berlima. Dinda bilang, "Ini pasti dari tubuh-tubuh yang tadi kita lihat." Riri mulai terisak, ketakutan dan jijik bercampur aduk. Mereka merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Aroma itu menjadi pengingat konstan akan kengerian yang mengelilingi mereka. Adrian mencoba mencari solusi, "Kita harus mencari cara untuk keluar dari sini. Kita tidak bisa terus-menerus seperti ini." Namun, bagaimana caranya? Kereta terus melaju, dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Saat mereka mencoba menenangkan diri dari bau busuk yang menyengat, terdengar suara tangisan pelan dari bawah salah satu kursi di dekat mereka. Riri berbisik, "Kalian dengar itu? Suara tangisan bayi." Suara itu memang terdengar seperti tangisan bayi, sangat pelan dan menyayat hati. Mereka saling pandang, ragu untuk mencari tahu sumbernya. Ari berbisik, "Jangan-jangan, itu anak kecil yang tadi merayap di jendela." Adrian memberanikan diri untuk melihat ke bawah kursi. Ia membungkuk perlahan, jantungnya berdebar kencang. Di bawah kursi, tidak ada apa-apa. Namun, tangisan itu semakin jelas, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat di sana. Dini menunjuk, "Di sana, di bawah kursi itu." Dini menunjuk ke kursi di seberang mereka. Adrian melihat ke arah yang ditunjuk Dini, dan kali ini, ia melihat sepasang mata merah menyala di kegelapan bawah kursi. Mata itu menatap lurus ke arah mereka. Adrian berteriak, "Jangan lihat! Jangan lihat ke sana!" Mereka semua mundur, menjauh dari kursi itu. Tangisan bayi itu berubah menjadi tawa cekikikan yang menyeramkan, seolah-olah mengejek ketakutan mereka. Tawa cekikikan itu perlahan mereda, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, pintu penghubung gerbong di depan mereka, yang seharusnya tertutup rapat, terbuka perlahan dengan sendirinya. Dinda dengan kaget berkata, Pintunya terbuka." Dari celah pintu yang terbuka, terlihat kegelapan pekat di gerbong selanjutnya. Tidak ada cahaya sama sekali, hanya kegelapan yang menelan segalanya. Kemudian Ari bilang, "Jangan-jangan, itu jalan keluar." Adrian ragu. Mereka sudah melihat apa yang ada di gerbong-gerbong lain. Kosong, atau penuh dengan kengerian. Namun, ada sedikit harapan bahwa mungkin ada sesuatu yang berbeda di sana. Adrian mencoba mengingatkan, "Kita harus hati-hati. Kita tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu." Mereka berlima saling pandang, mencoba memutuskan apakah akan melangkah maju atau tetap di tempat. Rasa ingin tahu bercampur dengan ketakutan. Dini memohon, "Aku tidak mau sendirian di sini. Jika kita harus pergi, kita pergi bersama." Dengan langkah ragu, Adrian memimpin, diikuti oleh Ari, Dini, Dinda, dan Riri. Mereka melangkah menuju kegelapan yang menunggu di gerbong selanjutnya, tidak tahu apa yang akan mereka temukan. Adrian, Ari, Dini, Dinda, dan Riri melangkah masuk ke gerbong yang gelap gulita. Udara di dalamnya terasa lebih dingin dan berat, seolah-olah mereka memasuki dimensi lain. Adrian bilang, "Tidak ada lampu sama sekali di sini. Gelap sekali." Mereka meraba-raba dalam kegelapan, mencoba mencari pegangan atau petunjuk. Tiba-tiba, terdengar suara rintihan pelan dari suatu tempat di dalam kegelapan. Riri berbisik, "Suara apa itu?" Seperti orang kesakitan. Rintihan itu semakin jelas, terdengar seperti banyak orang yang merintih kesakitan secara bersamaan. Suara itu datang dari segala arah, membuat mereka merasa dikelilingi. Ari dengan ketakutan, "Aku tidak suka ini. Ini lebih buruk dari gerbong sebelumnya." Adrian mencoba menyalakan layar ponselnya, namun seperti sebelumnya,
ponsel mereka mati total. Mereka benar-benar terjebak dalam kegelapan dan suara-suara mengerikan. Dinda mengusulkan, kita harus mencari sumber suara itu. Mungkin ada orang yang bisa kita tolong. Meskipun takut, rasa kemanusiaan mendorong mereka. Mereka bergerak perlahan, mengikuti suara rintihan yang semakin keras. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka. Mereka terus berjalan dalam kegelapan, dipandu oleh suara rintihan yang kini terdengar seperti bisikan putus asa. Adrian merasakan sesuatu yang lengket di bawah kakinya. Adrian kaget, ada apa ini? Lantainya basah. Aroma amis darah kembali tercium, kali ini lebih pekat dari sebelumnya. Mereka tahu apa artinya. Mereka telah menemukan sumber rintihan itu. Dini, terkesiap, aku merasakan sesuatu di kursi belakang. Dengan memberanikan diri, Adrian meraba-raba ke arah kursi yang ditunjuk Dini. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan lembek. Adrian bilang, "Ya Tuhan." Tiba-tiba, sebuah cahaya redup muncul dari ujung gerbong, seperti senter yang menyala. Cahaya itu menyorot ke arah mereka, dan mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Di kursi-kursi belakang, tergeletak tubuh-tubuh manusia yang hancur, beberapa di antaranya masih bergerak-gerak lemah, merintih kesakitan. Organ-organ tubuh berserakan di lantai, dan darah menggenang di mana-mana. Ari berteriak, "Lari! Ini bukan manusia." Cahaya itu semakin terang, dan mereka melihat sosok wanita parubaya dengan kain jarik, yang sebelumnya muncul di gerbong 9, berdiri di ujung gerbong, memegang lentera kuno. Wajahnya tersenyum, namun matanya kosong. Sosok wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri di ujung gerbong, menatap mereka dengan senyum misterius. Rintihan dari tubuh-tubuh di kursi belakang semakin keras, seolah-olah mereka memohon bantuan. Suara perempuan bergema, "Tolong saya mau pulang." Suara itu bukan lagi bisikan, melainkan suara yang jelas, namun terdengar sangat sedih dan putus asa. Itu adalah suara yang sama yang Adrian dengar dalam mimpinya. Adrian terbata-bata, dia yang meminta tolong. Mereka menyadari bahwa sosok wanita itu mungkin bukan ancaman, melainkan korban seperti mereka. Namun, pemandangan tubuh-tubuh hancur di sekeliling mereka membuat mereka ragu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menolong mereka, kata Dinda. Sosok wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah salah satu tubuh yang hancur di kursi. "Bantu mereka pulang." Mereka terkejut. Apakah mereka diminta untuk membantu arwah-arwah yang terjebak ini? Atau ada makna lain di balik permintaan itu? Sosok wanita itu menurunkan tangannya, dan cahaya lentera di tangannya meredup. Ia kemudian menunjuk ke arah pintu gerbong di ujung yang lain, yang mengarah ke gerbong selanjutnya. "Adrian, dia menyuruh kita pergi ke sana." Mereka ragu. Apakah itu jebakan, atau petunjuk untuk keluar dari kengerian ini? Rintihan dari tubuh-tubuh di kursi belakang semakin melemah, seolah-olah mereka menunggu keputusan mereka. "Dini, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus mencoba." Dengan keberanian yang tersisa, mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk sosok wanita itu. Mereka melangkah melewati tubuh-tubuh yang hancur, mencoba untuk tidak menyentuhnya. "Ari, aku harap ini bukan jebakan." Saat mereka mendekati pintu, sosok wanita itu perlahan menghilang dalam kegelapan, meninggalkan mereka sendirian lagi dengan rintihan yang kini hampir tak terdengar. Pintu itu terbuka sedikit, memperlihatkan celah ke gerbong selanjutnya yang juga gelap. Mereka melangkah masuk ke gerbong berikutnya. Kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada bau busuk atau rintihan. Namun, gerbong ini dipenuhi dengan rak-rak buku tua yang berdebu, seperti perpustakaan kuno. Riri bertanya, "Gerbong apa ini?" "Seperti perpustakaan." Buku-buku itu tampak sangat tua, beberapa di antaranya sudah rusak dan sobek. Tidak ada judul yang jelas, hanya simbol-simbol aneh dan tulisan yang tidak bisa mereka pahami. Dinda menjawab, "Mungkin ada petunjuk di sini."
sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mereka mulai mencari-cari di antara buku-buku itu. Adrian menemukan sebuah buku yang tampak lebih baru dari yang lain. Ketika ia membukanya, halaman-halamannya kosong. Kosong? Tidak ada tulisan sama sekali. Tiba-tiba, sebuah suara berat dan dalam terdengar dari salah satu rak buku. Kalian mencari kebenaran? Kebenaran ada di dalam diri kalian. Mereka terkejut. Suara itu bukan suara wanita parubaya, melainkan suara laki-laki yang sangat tua dan bijaksana. Mereka melihat ke arah sumber suara, namun tidak ada siapa-siapa. Rak buku itu tampak kosong. Suara berat itu menghilang, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Mereka terus mencari di gerbong perpustakaan itu. Dini menemukan sebuah cermin besar yang retak di salah satu dinding. Ada cermin di sini. Mereka mendekati cermin itu. Refleksi mereka tampak normal pada awalnya. Namun, perlahan, refleksi mereka mulai berubah. Wajah mereka tampak lebih tua, lebih lelah, dan mata mereka terlihat kosong. Ari, terkesiap, lihat. Wajahku, aku terlihat seperti mayat hidup. Refleksi mereka di cermin semakin mengerikan. Kulit mereka tampak pucat, bibir membiru, dan rambut mereka memutih. Seolah-olah cermin itu menunjukkan masa depan mereka jika mereka terjebak di kereta ini selamanya. Riri menangis, "Aku tidak mau seperti itu. Aku tidak mau." Adrian mencoba memecahkan cermin itu, namun tangannya menembus kaca, seolah-olah cermin itu tidak nyata. Refleksi mereka yang mengerikan terus menatap mereka, seolah-olah mengejek. Tiba-tiba, cermin itu pecah dengan sendirinya, dan pecahan-pecahannya jatuh ke lantai tanpa suara. Ketika mereka melihat ke dinding, tidak ada lagi cermin di sana, hanya dinding kosong. Setelah insiden cermin, mereka merasa semakin putus asa. Mereka memutuskan untuk meninggalkan gerbong perpustakaan itu dan mencari gerbong lain. Mereka menemukan sebuah lorong sempit yang berliku-liku. Dinda bilang, "Lorong ini tidak ada di peta kereta. Ini aneh." Lorong itu terasa sangat panjang, seolah-olah tidak ada ujungnya. Dinding-dindingnya dilapisi dengan ukiran-ukiran aneh yang bergerak-gerak di sudut mata mereka. Adrian melarang mereka, "Jangan lihat ke ukiran itu. Mungkin itu ilusi." Mereka terus berjalan, namun lorong itu terasa semakin panjang. Mereka merasa seperti berjalan di tempat, tidak pernah mencapai ujung. Ari bilang, "Aku merasa pusing. Lorong ini berputar." Mereka mulai merasa disorientasi. Dinding-dinding lorong tampak bergerak, dan suara-suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Suara bisikan, "Banyak suara, kalian tidak akan pernah keluar. Kalian akan terjebak selamanya." Mereka mempercepat langkah, mencoba melarikan diri dari ilusi dan bisikan yang mengganggu. Setelah berjalan cukup lama di lorong berliku, mereka akhirnya melihat cahaya di ujung. Dengan harapan baru, mereka berlari menuju cahaya itu. Riri berteriak, "Cahaya! Kita akan keluar." Mereka keluar dari lorong dan menemukan diri mereka di gerbong yang tampak normal, dengan kursi-kursi penumpang yang utuh. Dan di sana, duduk di salah satu kursi, adalah Andre dan Icha. Adrian, lega, "Andre, Icha, kalian baik-baik saja?" Andre dan Icha menoleh, wajah mereka tampak bingung. Andre bertanya kepada mereka, "Kalian dari mana saja? Kami mencari kalian." Mereka berlima terkejut. Andre dan Icha tampak tidak mengalami apa-apa. Mereka terlihat normal, tidak pucat, dan tidak ketakutan seperti mereka. Icha menimpali, "Kami baru saja bangun. Kami pikir kalian sudah turun duluan." Adrian dan teman-temannya mencoba menjelaskan semua kengerian yang mereka alami. Gerbong kosong, tubuh-tubuh hancur, sosok wanita, anak kecil terbalik, cermin retak, dan lorong ilusi. Andre dengan ragu, Kalian yakin? Kami tidak melihat apa-apa." Andre dan Icha tampak tidak percaya. Mereka tidak mencium bau busuk, tidak melihat penampakan, dan ponsel mereka berfungsi normal.
Apakah mereka berlima hanya berhalusinasi? Adrian dan teman-temannya mencoba meyakinkan Andre dan Icha tentang pengalaman mengerikan mereka. Mereka menunjukkan ponsel mereka yang mati total. Namun ponsel Andre dan Icha menyala dengan baterai penuh. Ari berteriak, "Lihat! Ponsel kami mati. Ini bukan halusinasi." Andre dan Icha mencoba menyalakan lampu di gerbong, dan lampu itu menyala terang. Gerbong itu tampak normal, tidak ada tanda-tanda kehancuran atau kekacauan. Icha menimpali, "Mungkin kalian terlalu lelah dan bermimpi buruk." Dini, Dinda, dan Riri mulai menangis, merasa frustrasi karena tidak dipercaya. Mereka tahu apa yang mereka alami adalah nyata. Dini terisak, mata saya copot. Bagaimana itu bisa halusinasi?" Andre dan Icha melihat ke arah mata Dini, namun mereka tidak melihat ada yang aneh. Mata Dini tampak normal di mata mereka. Mereka menyadari bahwa mereka berdua berada dalam realitas yang berbeda. Andre dan Icha tidak melihat kengerian yang mereka alami. Apakah mereka terjebak dalam dimensi yang berbeda di dalam kereta yang sama? Saat ketegangan antara dua kelompok itu memuncak, kereta tiba-tiba berhenti mendadak dengan suara decitan yang keras. Mereka semua terlempar dari kursi. "Adrian, kereta berhenti. Kita sampai di mana?" Mereka melihat keluar jendela. Di luar, terlihat stasiun yang gelap dan sepi. Tidak ada orang di peron, dan lampu-lampu stasiun tampak redup. "Ari, stasiun apa ini? Aku tidak pernah melihatnya." Pintu kereta terbuka dengan suara mendesis. Udara dingin masuk ke dalam gerbong. Mereka semua ragu untuk turun. "Andre, ini kesempatan kita. Ayo turun." Andre dan Icha segera berdiri dan berjalan menuju pintu. Adrian dan teman-temannya saling pandang. Apakah ini akhir dari mimpi buruk mereka, atau jebakan lain? Andre dan Icha melangkah keluar dari kereta, diikuti oleh Adrian dan teman-temannya. Stasiun itu tampak sangat tua dan terbengkalai. Papan nama stasiun tidak terbaca, tertutup lumut dan debu. "Dinda, stasiun ini seperti tidak berpenghuni. Tidak ada suara sama sekali, hanya keheningan yang mencekam. Lampu-lampu yang redup menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari-nari di dinding." Riri berbisik, "Aku merasa ada yang mengawasi kita." Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang pelan dari ujung peron. Mereka semua menoleh, dan melihat sesosok bayangan hitam bergerak di antara pilar-pilar stasiun. "Ari, itu apa lagi?" Bayangan itu semakin mendekat, dan mereka melihat bahwa itu adalah sosok pria tinggi kurus dengan topi fedora dan jubah panjang. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup bayangan. Sosok pria, suara serak, "Selamat datang di persimpangan." Sosok itu berhenti beberapa meter dari mereka, menatap mereka dengan tatapan yang tidak bisa mereka lihat. Andre dan Icha tampak tidak melihat sosok itu. Mereka hanya melihat ke arah yang sama dengan kebingungan. Sosok pria berjubah itu mengulurkan tangannya, menunjuk kedua arah yang berbeda di stasiun. Sosok pria, satu jalan menuju kembali, satu jalan menuju kebenaran. Mereka semua bingung. Apa maksudnya? Andre dan Icha masih tidak melihat sosok itu. Mereka hanya melihat ke arah yang ditunjuk oleh sosok pria itu. Andre gugup. "Ada dua jalan? Yang mana yang harus kita ambil?" Adrian dan teman-temannya menyadari bahwa sosok pria itu hanya terlihat oleh mereka yang telah mengalami kengerian di kereta. "Adrian, kita harus memilih. Tapi yang mana?" Sosok pria itu tidak memberikan petunjuk lebih lanjut, hanya berdiri diam, menunggu keputusan mereka. Mereka harus memilih antara kembali ke kehidupan normal mereka, atau mencari tahu kebenaran di balik kereta hantu ini. Dini menangis, "Aku ingin pulang. Aku tidak tahan lagi." "Ari, tapi bagaimana jika kebenaran itu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar bebas?" Mereka berlima berdiskusi, mempertimbangkan pilihan yang sulit ini. Andre dan Icha hanya bisa melihat dua lorong gelap, tidak memahami dilema yang dihadapi teman-teman mereka. Setelah perdebatan singkat, Dini,
Dinda, dan Riri memutuskan untuk mengambil jalan kembali. Mereka terlalu takut untuk menghadapi kebenaran yang mungkin lebih mengerikan. Dini, aku tidak peduli apa kebenarannya. Aku hanya ingin pulang. Andre dan Icha, yang tidak melihat sosok pria itu, mengikuti mereka, mengira itu adalah jalan keluar yang normal. Andre, ayo, kita ikuti saja mereka. Mungkin ini jalan menuju kota. Adrian dan Ari saling pandang. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan jalan kembali itu. Sosok pria itu masih berdiri diam, menatap mereka. Adrian, aku tidak bisa. Aku harus tahu apa yang terjadi. Ari, aku ikut denganmu, Adrian. Aku juga ingin tahu kebenarannya. Dengan berat hati, Adrian dan Ari melihat teman-teman mereka berjalan menjauh, menghilang di kegelapan lorong kembali. Mereka berdua kini sendirian di hadapan sosok pria misterius itu. Adrian dan Ari melangkah maju, memilih jalan kebenaran yang ditunjuk oleh sosok pria berjubah. Lorong itu terasa lebih dingin dan gelap dari yang lain. Adrian, apa yang akan kita temukan di sini? Sosok pria itu tidak bergerak, hanya mengawasi mereka saat mereka melangkah masuk ke dalam lorong. Begitu mereka masuk, pintu di belakang mereka tertutup dengan suara berdebam yang keras. Ari, kita tidak bisa kembali sekarang. Lorong itu semakin sempit dan gelap. Mereka mendengar bisikan-bisikan yang lebih jelas dari sebelumnya, seolah-olah lorong itu dipenuhi oleh suara-suara dari masa lalu. Suara bisikan, banyak suara, sedih, terjebak. Selamanya, tidak bisa pulang. Adrian dan Ari terus berjalan, dipandu oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Mereka tahu bahwa kebenaran yang mereka cari mungkin lebih mengerikan dari apapun yang telah mereka alami. Di ujung lorong, terlihat cahaya redup. Mereka mempercepat langkah, berharap menemukan jawaban di sana. Adrian dan Ari akhirnya mencapai ujung lorong. Mereka menemukan diri mereka di sebuah ruangan besar yang gelap, diterangi oleh cahaya remang-remang dari lilin-lilin yang berjejer di dinding. Adrian, ruangan apa ini? Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu kuno. Di atas altar itu, tergeletak sebuah buku tua yang terbuka. Ketika mereka mendekat, mereka melihat gambar-gambar mengerikan di dalamnya. Kereta yang hancur, tubuh-tubuh berserakan, dan sosok-sosok hantu. Ari, ini adalah kisah kereta ini. Mereka membaca tulisan-tulisan kuno di buku itu. Ternyata, kereta ini adalah kereta yang mengalami kecelakaan tragis bertahun-tahun lalu, menewaskan semua penumpangnya. Arwah-arwah mereka terjebak di dalam kereta, mengulang kembali tragedi itu setiap malam. Sosok wanita parubaya yang mereka temui adalah salah satu korban, yang terus mencari jalan pulang. Anak kecil terbalik adalah arwah anak yang kehilangan kepalanya dalam kecelakaan itu. Dan penumpang yang menunduk adalah arwah-arwah yang tidak bisa menerima kematian mereka. Adrian, kita terjebak di antara hidup dan mati. Tiba-tiba, suara berat yang mereka dengar di gerbong perpustakaan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan kuat. Suara berat, bergema, kalian telah melihat kebenaran. Sekarang, pilihan ada di tangan kalian. Tetap di sini, atau bantu mereka menemukan kedamaian. Adrian dan Ari saling pandang. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus membantu arwah-arwah yang terjebak ini menemukan jalan pulang, agar mereka sendiri bisa bebas dari kereta hantu ini. Ini adalah awal dari misi baru mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di kereta itu? Apakah Adrian dan Ari benar-benar menemukan kebenaran? Atau hanya masuk lebih dalam ke mimpi buruk yang tak berujung? Gerbong 13 belum berhenti. Masih ada banyak jiwa yang belum sadar bahwa mereka tak pernah turun dari kereta itu. Like, share, dan subscribe kalau kamu berani naik. Dan tulis di kolom komentar. Kalau kamu ada di posisi Adrian, kamu pilih jalan kembali atau kebenaran?